Halo internet. Ngomong-ngomong soal internet, kita pasti ketemu dengan yang namanya browser. Nah, browser ini alat untuk kita menjelajahi internet, ya enggak? Dan browser ini nggak cuma satu, ada banyak sebenarnya browser. Ada Mozilla, Chrome, dan teman-temannya. Dan kita bisa milih salah satu dari mereka, ya enggak? Jadi kita di sini bakal bahas 5 best browser atau 5 browser terbaik, dan dinilai dari pengalaman pengguna di tahun lalu ya, tahun 2016. Kenapa? Karena sekarang 2017 baru mulai. Ya, let's get into it. Karena ini hitungannya countdown kali ya enaknya. Jadi kita mulai dari 5. Nah, di sini kita punya Cubezilla. Namanya cukup asing ya, tapi gue udah pernah denger yang namanya Cubezilla ini. Dia open source, kita bisa lihat di sini fork me on GitHub. Kita bisa ngefork kode-kodenya dia di GitHub. Dan dia ini masuknya ke kategori lightweight ya, jadi enteng, browser yang enteng untuk dipakai. Dan kenapa ini masuk ke 5 best browser kita? Karena makan RAM dan prosesor yang lebih sangat-sangat sedikit sekali. Jadi dia cocok untuk dipasangi di laptop-laptop tua atau misalnya komputer-komputer lawas. Karena dia itu enteng. Dan kalau dibandingkan dengan browser enteng lawannya itu, ada, kita ambil Midori. Ini lebih stabil dari Midori. Gue pernah pakai Midori dan sedikit crash. Tapi yang ini stabil banget. Pokoknya enak deh. Jika lo bosan dengan pilihan browser yang itu aja, Chrome lagi, Opera lagi, Firefox lagi, mungkin ini bisa jadi solusi buat lo. Vivaldi. Keluaran Vivaldi Technologies. Ini menurut gue pisau bermata dua ya. Di satu sisi dia itu baru dan exciting banget buat dicoba. Tampilannya cukup menyenangkan sih. Material art segala macem, pokoknya untuk soal tampilan nih keren banget. Tapi di sisi lain dia masih punya kelemahan. Dia itu sedikit unstable, dan lu mungkin bakal menemui beberapa glitch yang bakal muncul di browser ini. But overall ini keren buat dicoba. Dan masih di the big trees, kita dapat Opera di sini untuk nomor 3-nya. Browser cepat, aman, mudah digunakan. Cobalah browser Opera sekarang dengan pemblokiran iklan bawaan, penghemat baterai, dan VPN gratis. Jadi Opera di sini pokoknya dinilainya itu fiturnya dia yang paling diminati, ya enggak? Ada yang namanya speed dial, yang bisa kita atur sendiri. Dan sekarang dia punya free VPN. Dan kita semua kenal Opera ini punya produk-produk yang bagus-bagus banget ya, mulai dari Opera mininya, terus juga ya fitur-fitur di browsernya lah, kayak Opera Turbo, lalu data saver, dan sekarang dia muncul dengan pemblokiran ikan bawaan, penghemat baterai, dan VPN gratis. Menarik banget ya. Tapi masih punya kelemahan sih. Kelemahannya itu kalau di Linux dia agak susah diinstal, dan kadang lo bakal menemui glitch baik saat install atau pas lagi makainya maksudnya. Siapa yang nggak kenal Firefox? Mozilla Firefox, browser yang legendaris banget ini. Dia udah sejak lama ada, dan dia itu terusannya Netscape ya. Netscape itu juga browser legendaris di zaman dulu. Jadi Netscape jadi open source. Nah, kode-kode dari Netscape itu dipakai buat bikin Firefox. Kenapa dia masih jadi the best? Ya karena sepopuler apa sih Firefox? Banyak banget yang pakai kan. Dan kita udah tahu performanya dia bagaimana, walaupun agak berat ya kalau misalnya di PC-PC yang ya spek-speknya kecil kayak PC-PC tua lah pokoknya. Apalagi kalau di Linux ini kan. Dia punya banyak extension dan fitur-fitur yang ya naik terus lah pokoknya. Plugin-pluginnya juga lengkap, dan dia mengusung kebebasan di sini.
karena dia open source. Dan ini dia, kita sampai di best of the best. Kita punya Chrome, Google Chrome. Bahkan gue di sini pakai Google Chrome loh. Kenapa Google Chrome? Ya walaupun agak berat untuk memilih Google Chrome sebagai best of the best karena doyan makan RAM, ya enggak. Tapi inovasi, maksud gue perkembangan dari Google Chrome ini pesat banget loh. Update-update-nya juga pesat banget loh. Dan dia improve dari waktu ke waktu tuh improve. Belum lagi karena dia itu lumayan enak digunakan, sleek, desainnya juga simple tapi useful. Kita lihat sini, siapa yang bikin menu di sini pertama? Chrome, bukan Firefox. Jadi kalau kita bandingin sama Firefox, memang untuk soal popularitas kayaknya Firefox lebih unggul, bisa dikatakan lebih unggul. Kenapa? Karena banyak distro-distro yang jadiin Firefox sebagai browser bawaannya, yang nggak kayak Ubuntu, Ubuntu, banyak pokoknya yang jadi browser bawaan untuk distro-distronya. Dan Chrome ini yang paling gue suka adalah toko web, dimana di sini banyak aplikasi web, banyak plugins atau ekstensi yang keren-keren. Misalnya gue pernah nemu yang namanya yang namanya ekstensi, yang namanya aplikasi itu Instagram. Jadi Instagram itu integrasi nempel sama browsernya. Jadi di sekitar sini nih, di menu bar ini nih, itu ada menu Instagram, dan ketika lu buka itu hampir mirip dengan tampilannya Instagram di handphone, walaupun nggak bisa buat upload. Dan itu menurut gue hiburan banget. Ketika lo lagi bete kan, lo tinggal buka, klik. Sedangkan lo lagi buka email misalnya kan, buka browser juga. Ini dia toko web, aplikasi, ekstensi, tema. Dan dia punya tema-tema yang bagus-bagus, tema wibu banyak juga. Pokoknya banyak lah di toko web ini, berlimpah ruah. Ya mungkin ini yang bikin Chrome itu jadi best of the best untuk episode kita kali ini ya. Dan untuk informasi aja, penilaian ini bukan dari gue sendiri, tapi gue dan beberapa temen melakukan riset untuk memilih best of the best. Dan kali ini browser. Jadi ini bukan keputusan gue sendiri ya, karena mentang-mentang gue pakai Google Chrome terus gue milih Chrome. Enggak kayak gitu. Tenang aja. Ya, itu tadi episode singkat untuk 5 best browser atau 5 browser terbaik versi kita ya enggak. Kalau lo suka dengan video ini, keep crushing that like button. Klik like. Kalau lo suka channel gue, subscribe. Dan kalau lo mungkin punya pendapat lain tentang browser terbaik andalan lo bisa komen di bawah. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.